pagi pemirsa, selamat hari libur. Selamat lagi memulai aktivitas kita pada hari ini. Hari ini ketemu lagi bersama saya Ferry Kurniawan dalam The Talk Show. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Wih, istimewa. Ibu-ibu yang cantik-cantik sekali ya, Bu. Dan gagah. Iya, gagah juga ada. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Dr. Diah Setia Utami. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Ferry. Iya, ada juga Ibu yang sudah pernah juga hadir di Talk Show, ada Ibu Sri Langgeng Ratnasari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ya. Mas Ferry, selamat pagi Palembang. Iya. Kemudian ada Ibu Brigadir Jenderal TNI Dr. Teresia. Ya, selamat Ya. pagi Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Itulah panas banget. Dari namanya sudah anggun, tetap gagah Bu ya. Tapi tetap ramah. Ya. Kemudian ada juga Ibu Sri Lestari Ujianti. Selamat pagi Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ferry. Iya, selamat pagi. Halo Palembang. Iya, saya tadi bahkan tidak sempat menyebutkan gelar-gelarnya secara detail karena ibu-ibu ini gelarnya udah panjang-panjang sekali, udah ahli di bidangnya masing-masing. Ya mohon maaf ya Ibu. Iya, udah nggak disebut lagi Bu. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru sama ibu-ibu kita yang sudah datang jauh-jauh ke Palembang. Kita akan tanya-tanya tentang kesannya di Palembang dan juga tentang pendapatnya tentang isu global yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, pertama Bu, saya mau tanya tentang Palembang. Sekarang kan datang ke Palembang di musim durian ya Bu ya. Sudah cobain durian? Yuk, sampai jumpa. Saya udah makan durian. Yang ada enak dan enak sekali. Pilihannya cuma dua Bu ya. Yang Palembang. Enak dan enak sekali. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lagi. Rugi Enak. kalau nggak datang ke Palembang. Nanti kita akan coba lagi pastinya Bu ya. Kalau ngomongin tentang Palembang yang Ibu ingat, yang Ibu tahu tentang Palembang itu apa saja sih Bu? Dimulai dari banyak. Ya, Banyak. Sungai Musi, Sungai Musi, Jembatan ya, Ampera. Mhm. Nah, terus apa Kalau lagi? Kalau saya Mhm. Pindang Musirawas. Pindah Musirawas ya. Ya. Kalau Ibu Kalau saya empek-empek. ya. Yang kapal Yang selam ya? bermacam-macam. Yang kapal selam. Ya, saya kuat karena makan kapal selam. Harus kuat Ibu. Harus kuat. Kalau Ibu Sri Langgeng keingat dengan apa Bu kalau ingat? Songket sama apa itu Mas yang batiknya itu? Oh, Jumputan. Ya, batik itu jumputan. khas Palembang. Khas Palembang. Banyak sekali yang khas di Palembang. Salah satunya adalah Universitas Bina Dharma. Kalau datang ke Palembang harus ingat Universitas Bina Dharma. Iya. Betul. Benar Bu. Tentang makanan, tentang pakaian, semuanya itu khas dari daerah Palembang sebenarnya Bu ya. Kalau kita ingat tentang Palembang, ingat tentang semuanya itu. Ya. Salah satunya saya bilang tadi tentang Universitas Bina Dharma. Bina Dharma. Ya. Selain budaya, selain kuliner, kita harus ingat juga tentang pendidikan. Ya. Benar ya pasti, Bu? Pak. Iya. Aspek apapun kita, di bidang apapun kita, pasti pendidikan itu adalah yang utama. Nomor satu ya. Ya, dan yang terutama di Palembang adalah Universitas Bina Bina Dharma. Dharma. Iya. Oke, saya tadi bilang bahwa kita akan bertanya tentang isu global pada saat sekarang ini. Di tahun 2019 itu sangat terkenal sekali dengan isu-isu tentang era 4.0, revolusi industri. Nah, sekarang kan kebetulan Ibu ini punya bidangnya masing-masing nih. Saya mau pengen tahu pendapatnya tentang revolusi industri 4.0 berdasarkan pendapat Ibu yang ahli di bidang masing-masing. Yang pertama dari Ibu Teresia dulu Bu. Ibu kan dibilang di bidang pertahanan Bu ya. Bisa dibilang seperti itu Bu ya. Bagaimana Bu pendapat Ibu tentang revolusi industri 4.0? Ya, tentang revolusi industri 4.0 pada dasarnya adalah bagaimana kita bersama-sama punya mindset yang sama untuk membangun negeri ini. Benar. Dan Lemhanas salah satunya, Iya. karena Lemhanas punya tugas pokok antara lain mendidik calon-calon pemimpin bangsa, lalu mengkaji isu-isu strategis, ya, dan yang
ketiga adalah bagaimana memantapkan wawasan kebangsaan. Iya. Dalam rangka revolusi industri itu khususnya Bapak Presiden kita bicara tentang revolusi mental. Iya. Nah, saat ini Lemhanas sedang mengadakan bagaimana seluruh masyarakat Indonesia punya mindset yang sama untuk membangun negeri tercinta. Nah, antara lain itu bagaimana kita mampu mendengarkan, the art of listening, the art of communication, bahwa seluruh masyarakat harus bisa berdialog, tidak hanya berdebat dan tidak hanya reaktif apabila ada masalah, tetapi dia sudah mau berinovasi, mencari solusi yang inovatif. Bukan cuma ribut ada masalah, tapi sama-sama cari solusinya. Benar, mencari solusi. Maka ide-ide kreatif terutama milenial yang jagoan-jagoan itu harus sama-sama cobalah gimana caranya bangun negeri ini. Dan Lemhanas mengajak itu bukan hanya tentara saja, Mas. Jadi ada kelompok pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, itu semua kita ajak bersama untuk memikirkan bagaimana membangun negeri ini. Saya kira itu Mas Ferry. Di sini ada pakar-pakar yang lain. Ya, kita coba dengarkan itu. Sekalian kita informasikan juga kepada pemirsa bahwa ibu-ibu yang hadir di sini semuanya adalah dari Lemhanas. Adalah pemimpin-pemimpin muda dari bidangnya masing-masing. Yang pastinya sama visi dan misinya Bu ya, bahwa NKRI adalah harga mati Bu ya. Benar. Terima kasih Ibu. Kemudian kita ke Ibu yang tidak kalah cantiknya. Kalau Ibu ini kita juga agak bingung karena ahli di berbagai bidang Bu ya. Kita bidangnya maunya di mana ya? Hukum bisa Bu ya. Perekonomian juga bisa Bu. Kalau pendapat Ibu bagaimana Bu tentang revolusi industri 4.0? Jadi saya malu ya dibilang ahli ya. Karena saya karena ibu-ibu ini yang ahli-ahlinya. Nah, tadi menyambung Bu Tere ya, kita perlu ketahanan nasional ya Bu, seperti pendidikan di Lemhanas itu. Kalau boleh tahu, di Lemhanas itu kan bukan melulu angkatan bersenjata atau polisi ya Bu, tentunya ada unsur-unsur lain seperti dari politik, dari ekonomi juga, dari LSM, nah itu ada presentasinya nggak Bu? Misalnya angkatan bersenjata seperti polisi, tentara itu ada presentasi. Dan juga dari luar ya Bu ya, kita bukan nasional aja, jadi bisa diinformasi dari mancanegara. Itu mancanegara itu ada presentasi berapa persen? Tentunya ada ya Bu ya. Jadi ya saya persisnya tidak hafal, tapi untuk TNI Polri sendiri itu cukup strict Bu persentasenya. Jadi kalaupun peminatnya banyak, kalau tidak memenuhi syarat nggak bisa juga gitu ya. Jadi ada karena memang ada persentase ya, yang sudah disepakati bersama. Gitu Bu. Siap, makasih Bu. Nah, terus kalau ditinjau dari pengetahuan saya terhadap bagaimana generasi milenial sekarang ini, itu di sisi hukum. Kalau di sisi hukum itu kejahatan-kejahatan selama ini kan bukan hanya langsung. Kalau dulu kan kejahatan-kejahatan itu kita bisa apa ya Bu, yang sekarang dengan adanya era digital, dengan teknologi informasi apa segala itu, kejahatan makin berkembang, makin canggih, penjahat-penjahat menggunakan teknologi yang begitu ini ya, sehingga kami juga sebagai aparat penegak hukum harus juga dapat mengembangkan pendidikan di bidang-bidang cyber itu, cyber crime itu. Dengan adanya itu perlu juga kita sinergitas antara penegak hukum yang satu dengan yang satunya. Jadi tidak boleh kita ego sektoral, misalnya saya dari instansi ini, saya dari ini, saya bekerja sama jadi harus ada. Kalau kami di hukum itu ada CJC
CS itu apa criminal justice Justice. system. Jadi harus bersama-sama kami untuk apa ya, untuk memperkecil kejahatan. Nah, sedangkan di ekonomi itu sekarang banyaknya maraknya fintech ilegal itu. Jadi pinjaman secara teknologi. Memang di OJK itu ada tim, bukan OJK, jadi seluruh institusi yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan itu ada Satgas Investasi, Waspada Investasi. Sehingga kita, tapi undang-undangnya itu agak lemah, belum diatur, sehingga kalau kita menghentikan misalnya 100 fintech itu, nanti 5 menit 200 sampai 300 timbul ribuan sehingga harus adanya sinergitas antara Kominfo, penegak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan undang-undangnya itu kita tidak bisa menjerat undang-undang bagaimana, hanya bisa dijerat oleh kepolisian, tindak pidana umum biasa seperti penipuan, penyulapan begitu. Jadi nggak bisa kita OJK sebagai pengawasan, lembaga pengawasan itu tidak bisa menjangkau kecanggihan teknologi yang sekarang. Makanya kita juga perlu tetap belajar ya Bu, tetap mengikuti perkembangan teknologi makin maju, kita juga harus lebih maju, SDM-nya juga harus lebih maju lagi. Mungkin itu kami serahkan ke Mas Ferry. Baik, terima kasih Ibu, penjelasan yang sangat jelas sekali tadi, mencakup ke divisi-divisi lain ya Bu ya, bukan cuma satu. Kemudian kita ke Ibu Dia. Kalau Ibu Dia ini dari BNN Bu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang perkembangan, apalagi revolusi industri yang semakin meningkat, era milenial, kita juga khawatir tentang yang ini yang juga meningkat, yaitu penyalahgunaan narkoba, dan lintasannya pun juga pastinya lebih canggih lagi Bu ya. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Apakah ada kekhawatiran juga Bu tentang penyalahgunaan narkoba yang juga semakin meningkat dengan revolusi industri yang semakin meningkat, teknologi yang juga semakin meningkat dengan cepat? Ya, terima kasih Mas Ferry. Jadi mungkin saya bisa bicara dari dua aspek ya. Satu tadi aspek tentang peredaran gelap narkotika ya. Tentu dengan era revolusi industri 4.0 ini dampaknya terhadap perkembangan peredaran gelap narkotika pastinya akan ada. Dan sekarang ini kalau dulu anak-anak muda yang menggunakan narkotika mau beli narkotika tuh harus kucing-kucingan dulu dengan penegak hukum. Kalau sekarang tinggal pakai angkat HP ya, atau pesan di internet, apapun jenisnya sudah tersedia, dan itu bisa dibawa oleh kurir yang mungkin tidak paham bahwa isinya juga narkoba ya. Jadi itu salah satu dampak yang memang membuat kita juga khawatir ya, karena sekarang apapun, termasuk obat-obat keras, obat penenang, semua bisa dengan melalui online. Ya, jadi ini sesuatu yang kita lihat bahwa dampak buruknya yang ditimbulkan oleh era digital ini ya, khususnya untuk anak-anak milenial itu, untuk peredaran narkoba itu sekarang makin beraneka macam, makin canggih, dan kadang-kadang juga masih sulit terdeteksi gitu, karena dia juga nggak bisa ketangkep langsung oleh penegak hukum gitu ya, para penegak hukum. Nah, hal lain adalah saya ingin juga bicara pada tadi sebenarnya ingat Bu Teresia bilang bahwa tentang revolusi mental ya, karena itu sangat penting menurut saya ya, karena kebetulan saya juga seorang psikiater, bahwa dampak dari revolusi industri 4.0 ini itu bisa berdampak terhadap psikologis ya, psikis atau psikiatris, dan juga terhadap sosial. Kita sudah lihat sekarang anak-anak sekarang tuh segala macam dimudahkan. Mudah Tidak sekali. ada untuk fight, mendapatkan sesuatu fight. Semua pegang HP, semua bisa terjadi. Ya. Ini tentu akan memberikan dampak secara psikologisnya. Yang ketika orang yang selalu dimudahkan, maka anak-anak yang terbiasa zaman milenial itu dimudahkan, daya juangnya akan bisa lebih rendah. Kenapa? Karena tidak usah susah-susah pegang HP, whatever you want, you can get it. Gitu. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, itu mental itu harus dipersiapkan, karena anak kita udah kadung tergantung semua dengan digitalisasi tadi. Kemudian sekarang kita lihat anak-anak ini dengan megang gadget, HP dan sebagainya, dia ini lebih banyak berdiskusi, berdialog dengan barang itu.
dia tidak berdialog dengan kanan kirinya. Iya. Coba kalau Mas Ferry lihat, kalau kuliah aja ada peraturan nggak boleh bawa gadget, mungkin dosennya akan didengar. Tapi begitu bawa gadget di dalam, fokusnya akan pada gadget. Ya. Nah, teman saya kebetulan beberapa bulan lalu kalau nggak salah mengadakan penelitian di anak-anak SMA, itu bahwa 36% mereka sudah kecanduan gadget. Hari-harinya tuh dengan gadget. Lebih dari 3 jam sampai 8 jam. Nah, itu sama juga dengan merusak otak. Nah, itu tidak disadari. Sekarang anak-anak gampang aja ibu-ibu kasih gadget anaknya biar nggak rewel. Padahal apa yang diserap oleh anak itu sama dengan kalau orang kecanduan narkotika. Analoginya. Sosial juga seperti itu. Dia lebih suka berkomunikasi dengan gadgetnya dibanding dengan orang-orang sekelilingnya. Satu keluarga datang bersama-sama hari Minggu, ceritanya mau makan bareng di restoran, tapi semua masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Jadi ini yang juga harus kita lihat bahwa mental harus dipersiapkan. Anak-anak kita ini udah terlalu senang dengan semua yang mudah. Semua tinggal bermain ibu jari, 5 jari, 10 jari, beres semua. Nah, ini yang harus dipertimbangkan benar-benar bahwa kita harus menyiapkan anak muda kita punya daya juang yang tinggi. Walaupun memang dengan gadget itu dia harus juga untuk bisa misalnya lah dia punya vlog dan sebagainya yang untuk jualan dan menghasilkan sesuatu. Tapi ingat bahwa dampaknya yang secara sosial dan psikologis juga harus ada dampak lain di baliknya. Yes. Ada dampak. Jadi boleh tanya Bu, jadi seberapa seberapa persen ya Bu kondisi saat ini terhadap ketergantungan itu? 36% pada 10 sekolah SMP dan SMA di Jakarta ternyata memiliki masalah dengan kecanduan gadget. Di situ dilihat bahwa ada perubahan dalam struktur fisiologis otak dari MRI. Dan cirinya adalah apabila seseorang itu dalam 1 minggu, apalagi untuk anak dan remaja, dalam 1 minggu lebih dari 20 jam bermain gadget. Hati-hati. Ya sudah ke arah seperti itu. Memang perlu sekali kontrol ya Bu. Iya. Orang tua. Iya. Kita ke Ibu Sri Langgeng nih Bu. Kalau Ibu kan dari akademisi dari pendidikan. Kalau dari sisi pendidikannya bagaimana Bu pendapat Ibu tentang revolusi industri era 4.0? Ya, terima kasih Mas Ferry. Jadi berkaitan dengan revolusi industri 4.0 itu memang tugas ya bisa dibilang lah akhirnya menjadi salah satu tugas utama kami karena di bidang pendidikan itulah yang akan menyiapkan SDM. Kalau negara lain kan sudah tidak lagi 4.0, sudah 5.0 gitu ya. Jadi tugas kami mempersiapkan kaum milenial ini yang kedepannya harus bagaimana menyelesaikan misalkan yang barusan heboh di dunia ini virus corona. Nah itu kan berkaitan dengan penyiapan SDM. Gitu kan anak-anak yang milenial bagaimana caranya bisa menghadapi memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, tidak hanya di bidang teknologi tadi yang berkaitan dengan kecanduan gadget gitu ya, kemudian juga berkaitan dengan kesehatan, virus corona yang saat ini lagi heboh, kemudian ada banjir gitu kan. Nah semuanya itu salah satunya harus ada pemanfaatan peran di era revolusi industri 4.0 ini. Nah tugas kami mempersiapkan mereka agar mereka bisa aware, adapted terhadap teknologi informasi dan mereka justru tidak seperti yang terjadi saat ini, mereka kecanduan gadget gitu ya. Tadi ada informasi dari Bu Diah 36% gitu ya di antara 10 sekolah yang diteliti tadi. Nah justru sebaliknya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Kalau saya di Batam, terus terang perkembangan teknologi informasi tadi sangat membantu karena mahasiswa kami ini pekerja semua. Kadang dia ditugaskan instansinya sehingga dia tidak bisa mengikuti perkuliahan tatap muka full, sehingga teknologi informasi kita gunakan. Mereka bisa
mengganti kehadirannya dengan tugas, misalkan dengan membuat video dengan tema apa, nah mereka kirim ke kita, kadang secara live gitu kan, teman-temannya mereka juga ikut berkolaborasi baik melalui blended learning ataupun Edmodo gitu ya, bahkan Facebook pun kita gunakan untuk media tadi. Nah itu upaya-upaya yang kita lakukan agar para pekerja ini punya kesempatan untuk meningkatkan ilmunya, pengetahuannya, dan juga dari sisi level pendidikan ya. Kalau mereka datang ke Batam kebanyakan lulus SMA, bekerja. Nah, kita juga harus bantu bahwa setiap tuntutan pekerjaan tadi perlu juga dengan persyaratan-persyaratan level pendidikan. Jadi untuk level manajerial mereka sudah harus S1, PNS untuk bisa golongan 4 harus S2. Nah, itu kita bantu dengan cara memperkecil hambatan-hambatan yang dia harus tugas luar, yang dia harus bekerja shift dengan teknologi informasi. Itu dari kami kalau di lingkup pendidikan. Jadi bukan sekedar kekhawatiran saja, tapi kita manfaatkan untuk perkembangan jadi ya Bu ya. Betul, karena memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Sri Langgeng, karena kita juga mencoba Mas dalam rangka merubah mindset itu kan harus ada metode-metode pembelajaran yang baru yang engage itu istilahnya ya, bagaimana si peserta itu bisa mengikuti proses pembelajaran. Nah di situ memang apa yang disampaikan oleh Bu Sri Langgeng itu benar, bahwa ya satu saat memang kita perlu gitu, karena ada kalau di Lemhanas tuh ada salah satu metodenya e-learning, video conference, Mentimeter, dan itu lagi mungkin ya Bu Diah ya. Jadi selain kita harus waspadai terhadap efek negatifnya, nah mungkin kita semua pernah merasakan betapa pentingnya itu kita semua berwawasan Nusantara, berwawasan kebangsaan. Karena apa? Bagaimanapun kita sudah punya peninggalan dari para leluhur kita. Ada Pancasila, ada undang-undang ya Bu ya, ada Bhinneka Tunggal Ika, yang semuanya itu sebetulnya perangkat bagaimana kita menjadi Indonesia ya Bu ya. Ya, jadi bagaimana, dimana kalau orang Indonesia itu kan semua agama ada. Dan tentunya dengan modal agama itu mereka mampu menjadi SDM yang unggul ya Bu ya. Jadi dalam rangka revolusi saya pikir kalau senjata 4 konsensus dasar itu digunakan, baik itu di rumah mungkin di masyarakat, itu yang selalu kita gembar-gemborkan, dan kita sendiri mungkin harus menjadi contoh juga ya Bu ya. Si milenial ini kadang-kadang kan juga kecewa lihat ini kok orang-orang tua kita kok sering seperti itu. Contohnya ya Bu Sri tadi bilang koruptor dan sebagainya kok bertambah terus. Mungkin itu membuat mereka menjadi apa sih gitu. Jadi mungkin perlu contoh-contoh. Selain memang kita punya 4 konsensus dasar yang tadi kita sudah alami bersama selama berapa bulan ya Bu ya waktu itu ya? 7 bulan setengah. Bagaimana kita menjadi sekali bagaimana kita menjadi manusia Indonesia gitu loh. Bagaimana berwawasan Nusantara, bahwa Indonesia ini sungguh kaya budaya, adat, agama, itu punya keunikan yang itu menjadi ya perekat Bu ya. Perekat satu sama lain. Istilahnya mungkin kalau yang ininya, yang slogan itu think global, act local. Betul. Think global, act local. Karena memang modal budaya lokal atau kearifan lokal itu yang bisa menyatukan. Sangat luar biasa. Baik, seru sekali percakapan kita bersama ibu-ibu kita yang cantik-cantik dan ahli di bidangnya masing-masing. Kita akan break sejenak, setelah ini kita akan lanjutkan dengan percakapan selanjutnya.
Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Visi Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. BTV adalah TV komunitas yang berjalan di bawah naungan Universitas Bina Dharma. Komunitas kami beranggotakan dari mahasiswa berbagai fakultas di Universitas Bina Dharma yang memiliki minat dan kompetensi dalam dunia broadcasting. Di sini kami berpartisipasi dalam setiap proses produksi yang dimulai dari dokumentasi kegiatan kampus, pembuatan konten, mengoperasikan peralatan pendukung, hingga memberdayakannya agar menghasilkan program TV yang berkualitas. BTV juga menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan kreativitas sebagai pendukung program pertelevisian. Selain dibekali kemampuan dari segi teknis, kru BTV juga diajarkan bertanggung jawab dan bekerja sama dalam sebuah tim. Tentunya kami menyajikan program-program yang edukatif, informatif, dan menghibur yang bisa diakses melalui web streaming di btv.binadharma.ac.id atau juga dapat mendownload aplikasi Bina Dharma TV di Play Store dan App Store. Baik, kembali lagi ke Bitalk Show bersama saya Ferry Kurniawan dan juga tamu-tamu istimewa kita. Ada ibu-ibu dari Lemhanas yang ahli di bidangnya masing-masing. Tadi kita sudah sempat bercerita berdasarkan point of view dari ibu-ibu tentang era revolusi 4.0. Nah, sebenarnya Universitas Bina Dharma itu juga sudah menyiapkan hal-hal yang bisa menopang, yang seperti Ibu Srilangi bilang tadi bahwa kalau dari akademisi, dari universitas, dari pendidikan, kita itu menyiapkan sumber daya manusianya. Nah, Universitas Bina Dharma sebenarnya juga sudah mempersiapkan hal-hal tersebut. Misalnya tadi kalau dibilang bahwa dari segi pendidikan bahwa orang bekerja itu memang perlu pendidikan, dan pendidikan dapatkan juga dengan bekerja kayak gitu. Bahkan banyak orang-orang yang sudah bekerja tapi masih perlu pendidikan, dan masalahnya adalah waktu. Nah, berkaitan dengan teknologi tadi, Universitas Bina Dharma sudah menyiapkan e-learning
pembelajaran bukan pembelajaran jarak jauh, sebenarnya langsung juga pembelajaran tapi menggunakan teknologi yang update pastinya. Jadi kita itu memberikan kesempatan buat pekerja-pekerja yang sudah bekerja tapi masih tetap ingin berkembang, karena ilmu kan pastinya tetap diperlukan ya Bu ya. Jadi Universitas Bina Dharma sudah membuka kesempatan itu untuk belajar bersama di sini di Universitas Bina Dharma. Dengan kekurangan, misalnya kekurangan waktunya bisa dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi. Makanya jadinya era 4.0-nya, revolusi industrinya, kita ikuti perkembangan zamannya, kita ikuti juga. Nah, setelah ini saya akan mau tanya-tanya nih Bu, kalau ibu-ibu kan sudah ahli di bidang masing-masing, pasti punya pendapat tentang apa yang ada di Universitas Bina Dharma. Sekarang kita sudah ada di BTV, kita ada di radio, kita sudah sedikit keliling kampus tadi, kampusnya cukup nyaman. Pendapat tentang Universitas Bina Dharma bagaimana sih Bu? Dari Ibu Teresia. Baik, yang saya sempat perhatikan, saya lihat dari infrastrukturnya sudah welcome. Artinya revolusi industri itu kan mengajarkan bagaimana kita open mind, open heart, dan open will. Jadi yang saya tangkap bahwa benar-benar yang namanya open mind, tadi saya lihat dari tenaga-tenaga pendidiknya semuanya welcome. Ya, tenaga pendidiknya welcome, dan tentunya bukan hanya open mind, open heart. Saya lihat melayani dengan sepenuh hati. Nah, yang saya tangkap itu Bina Dharma itu, saya tangkapnya bahwa benar-benar ini tenaga-tenaga pendidiknya sudah menyadari bahwa proses pembelajaran itu harus dengan hati. Ya, jadi selain dengan pikiran, tapi hatinya sudah benar-benar membuka bahwa lembaga pendidikan tuh memang harus melayani sepenuh hati. Karena apa? Segala sesuatu kalau dilakukan dengan hati, pasti hasilnya maksimal. Dan saya yakin Bina Dharma sudah lakukan itu. Dan yang terakhir itu open will. Saya lihat benar-benar segala upaya sudah dilakukan. Sudah diupayakan. Oh ya, oke. Tapi saya melihatnya sudah dilakukan. Seperti Mas Ferry tadi sampaikan kan, bagaimana proses e-learning sudah berupaya dilakukan, dan ya itu tadi kembali. Mudah-mudahan memang Bina Dharma itu memang dengan pikiran, hati, dan kemauan yang sama untuk bersama-sama mengajak para mahasiswanya berproses sehingga SDM unggul itu benar-benar tercapai. Karena disinilah modal manusia itu ada dan selalu diharapkan oleh negeri ini. Saya kira itu mungkin Mas. Jadi doa saya semoga semakin maju lah Bina Dharma ini. Ngomong-ngomong tentang unggul, itu tadi sesuai sekali Bu dengan moto kita, yaitu bermutu, bertekad untuk selalu unggul. Wah, keren banget. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang bahwa di sini sudah open mind, open heart, dan open will. Kita akan selalu usahakan terus Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita ke Ibu Sri Lestari Ujianti. Bagaimana pendapatnya Ibu tentang Universitas Bina Dharma? Saya sering ke Palembang. Saya cuma baca Universitas Bina Dharma. Tapi saya baru kali ini masuk, ternyata di dalam sini saya lihat ya, dari sisi pertama kali masuk pelayanan, kami melihat juga mahasiswanya dan pengajar-pengajarnya terutama. Ya, apa yang disampaikan Bu Tere itu saya sangat-sangat setuju, dengan dipimpin oleh rektor Ibu Rektor yang begitu luar biasa, Bu Sunda, ya, wanita struggle dan semuanya memang. Saya yakin Universitas Bina Dharma ini akan sesuai motonya itu, yaitu bermutu, bertekad untuk selalu. Dan menjadi unggul, dan insya Allah saya pasti yakin bahwa Universitas Bina Dharma akan ke depan akan semakin unggul dan semakin maju. Oleh karenanya kami mengajak seluruh masyarakat baik di Palembang maupun seluruh Indonesia untuk melihat dan mendaftarkan putrinya di
Universitas Bina Dharma. Baik. Sukses untuk Universitas Bina Baik, Dharma. terima kasih Ibu memberikan pendapat sekaligus mengajak Mempromosikan. pemirsa buat ayo ke Universitas Bina Dharma. Wah, terima kasih sekali Ibu. Ya, ini ikonnya langsung mempromosikan. Baik, kemudian kita ke Ibu Dia. Ibu Dia ini sudah beberapa kali juga menjadi pembicara di Universitas Bina Dharma, Ibu ya. Bagaimana Bu? Apakah ada perkembangan sekarang ketika kembali lagi ke Universitas Bina Dharma? Ya, saya yakin sini selalu ada perkembangannya dan banyak sekali aktivitas di universitas ini, baik itu secara keilmuan ya, saintisnya, akademisnya, dan juga yang sosial-sosial. Di sini ada pemilihan bujang dan daro kalau tidak salah ya setiap tahun ya. Kemudian ada kegiatan macam-macam dan termasuk dulu waktu saya datang ke sini juga ada kegiatan arti pena. Jadi banyak sekali kegiatan yang bukan hanya secara akademis tapi secara sosial dikembangkan oleh Universitas Bina Dharma sehingga memberi warna di dalam dunia pendidikan, dan ini tentu tadi yang saya katakan ada keseimbangan gitu. Anak semua yang mahasiswa di sini bukan hanya untuk masalah urusan yang saintis, apalagi yang dengan tadi bagaimana fokus pada revolusi industri 4.0, tapi juga masalah-masalah sosial yang jadi mahasiswa disiapkan selain dari kemampuan, jadi ada kecerdasan emosi tapi juga kecerdasan sosial dibangun di Universitas Bina Dharma ini, sehingga ketika mereka nanti di lapangan, insya Allah mereka akan menjadi orang yang lebih tangguh karena mendapatkan sisi bukan hanya pengembangan kognitif, intelektual, tapi juga perkembangan sosialnya. Jadi ini yang saya rasa patut terus dikembangkan, Mas Ferry, dan justru makin ditambah kegiatan-kegiatan ini. Ya, olahraga juga di sini banyak ya, karena saya kebetulan berteman juga nih dengan karena Bu Sunda, terus ada Facebook ya dari Bina Dharma, jadi ada kegiatan di sini di posting sana, saya baca di sini ada sini, makanya saya tahu siapa pemenangnya Dara dan Bujang tahun 2019 seperti itu, karena selalu ada postingan, dan itulah hal-hal yang memang harus ditunjang ya, harus sebagai penunjang, jadi supaya ada keseimbangan antara kegiatan yang bersifatnya pada fokus akademis dan juga pada kegiatan sosial atau non akademis. Iya Ibu, baik. Ya benar sekali bahwa di Universitas Bina Dharma itu memang bukan cuma disiapkan dari sisi akademiknya saja, tapi ke hal-hal yang lain. Jadi setelah keluar dari Universitas Bina Dharma, kita harapkan bahwa alumni-alumni memang benar-benar sudah siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Benar sekali, ada bujang gadis kampus, kegiatan olahraga, dan kita juga memenangkan kompetisinya kayak gitu. Jadi minat dan bakat mahasiswa itu tersalurkan di Universitas Bina Dharma. Baik, kita ke Ibu Sri Langgeng. Ini yang sama-sama di bidang pendidikan ya Ibu ya. Iya. Bagaimana Bu? Ini juga sudah beberapa kali ke Universitas Bina Dharma ya Bu. Bagaimana pendapatnya tentang Universitas Bina Dharma? Baik, terima kasih Mas Ferry. Alhamdulillah saya 3 kali ke Universitas Bina Dharma. Jadi pertama kali pada saat ada kegiatan Forum Manajemen Indonesia di Palembang, saya diberikan kesempatan oleh Bu Rektor Pak Sunda untuk bisa melihat kampusnya sekaligus MOU saat itu, gitu ya. Kemudian kesempatan yang kedua pada saat ada acara Bank Indonesia dari IC, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, berkumpul di sini, mendapatkan kesempatan untuk melakukan talkshow. Sudah ada BTV ini, gitu ya. Dan sekarang makin bagus lagi, ya, gitu ya. Ini untuk yang ketiga kalinya. Saya lihat dari mutu Universitas Bina Dharma bermutu, sudah mulai makin banyak gitu ya, ya kegiatan aktivitas yang mengarah ke sana juga hasilnya, karena saya lihat dari klasterisasi di bidang penelitian itu sudah masuk 10 besar Sumatera, itu kan bagi perguruan tinggi swasta. Saya juga di perguruan tinggi swasta, itu suatu yang luar biasa. Karena kita harus bersaing nih dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan untuk mendapatkan 10 besar di Sumatera itu bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Dari sisi penelitian. Di samping itu klasterisasi, gitu ya. Saya lihat klasterisasi UBD juga dari tahun ke tahun itu makin meningkat. Maksudnya
kalau Rengge kan makin sedikit gitu ya, dari yang banyak jadi sedikit. Itu menunjukkan komitmen Universitas Bina Dharma untuk menjadi bermutu tadi makin tinggi. Ya, dan saya lihat juga dari perkembangan teman-teman sejawat, dosen, udah makin banyak yang berpendidikan S3 dan harapan saya untuk kedua kalinya pada saat kemarin talkshow yang pertama di sini, saya berharap UBD bisa memiliki satu prodi S3. Terima kasih Ibu, luar biasa sekaligus memberikan masukan ke Universitas Bina Dharma yang akan menjadi motivasi buat Universitas Bina Dharma untuk akan terus maju terus. Ya, sedikit informasi nih Bu, kalau ngomongin tentang program doktoral, ya kita juga sebenarnya lagi mempersiapkan S3 komputer buat Universitas Bina Dharma. Mudah-mudahan akan segera siap dan akan menerima mahasiswa dan menyiapkan dokter-dokter baru di bidang komputer yang akan nanti terjun juga ke masyarakat. Ya, mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi karena saya lihat S1-nya untuk prodi sistem informasi sudah A ya. Iya, sudah A. Potensi besar untuk bisa membuka program studi S3. Bahkan kita sekarang sudah dapat baru lagi ilmu komunikasi juga sudah dapat A. Wah, sudah 2. Iya, sudah 2 yang A sekarang. Nanti yang lainnya juga nyusul-nyusul untuk terus berkembang dan menjadi A semuanya. Iya. Nah, tadi sudah agak-agak serius nih Bu. Nah, kita ke jalan-jalan lagi. Karena ke Palembang harus jalan-jalan ya Bu ya. Kayaknya kita harus jalan-jalan ke yang berkaitan dengan tradisi. Nanti kita akan bisa coba-coba pakaian adat. Sudah pernah pakai pakaian adat Palembang Ibu? Belum. Nah, kita harus coba Ibu. Kita harus coba pakai pakaian adat Palembang menjadi pengantin Palembang nanti. Nanti ada tempatnya. Nanti kita lihat adat rumah adat Palembang, pakaian adat Palembang dan juga tradisi Palembang yang lain dan juga pasti ya makanannya Ibu. Jadi pengen lama ini. Harus lama dan kembali lagi nanti ke Palembang. Iya, pasti. Baik, itulah tadi obrolan-obrolan seru kita bersama ibu-ibu ahli-ahli, pimpinan-pimpinan yang ada di negeri ini di Indonesia. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, atas ngobrol-ngobrolnya, dan kita akan lanjut jalan-jalan. Cukup sekian di talk show edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.